Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anak? Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat ya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita kembali lagi belajar dengan Bu Nanda. Sebelum belajar, Bu Nanda selalu mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan dan selalu menjaga 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kali ini kita akan belajar mengenai benda-benda di sekitar kita yang ada pada tema 9. Disiapkan semua peralatan dan kita akan memulai pembelajaran. Simak ya. Baik, kita amati gambar berikut. Bu Nanda mempunyai gambar. Gambar tersebut merupakan iklan media cetak yang menawarkan produk mesin cuci dengan merek Resik. Iklan tersebut berisi tentang penjelasan produk dan kelebihan mesin cuci tersebut. Penjelasan tersebut meliputi kapasitas, program, dan bahan tabung dalam mesin cuci. Iklan tersebut mengajak konsumen untuk membeli mesin cuci bermerek Resik. Nah, jadi apa itu iklan? Iklan adalah pemberitahuan mengenai suatu barang atau jasa kepada khalayak umum agar mereka semua tertarik untuk membeli dan menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Kita sudah tahu apa itu iklan. Nah, kita akan juga belajar agar kita tahu apa saja tujuan dari iklan. Tujuannya yaitu memberitahukan kepada khalayak ramai tentang suatu produk jasa, mempengaruhi khalayak ramai tentang suatu produk jasa, menyarankan seseorang untuk membeli dan menggunakan suatu produk jasa yang diiklankan, memberi informasi tentang produk jasa agar produk tersebut jelas, lalu menarik khalayak ramai. Jika ada iklan, pasti semua masyarakat akan lebih mudah untuk mengetahui produk tersebut dan dapat mempengaruhi masyarakat untuk membeli dan menggunakan produk atau jasa tersebut. Baiklah, iklan sesuai medianya ada 2 macam, yaitu media cetak dan media elektronik. Contoh media cetak apa saja? Ada koran, ada majalah, ada brosur. Jika media elektronik apa contohnya? Seperti televisi, internet, radio, dan macam-macam yang lain ya. Kemudian untuk iklan sesuai isinya itu juga ada iklan pengumuman, iklan niaga atau penawaran, iklan layanan masyarakat, dan iklan permintaan. Lalu, ciri-ciri iklan itu harus seperti apa? Ciri-cirinya harus menggunakan kalimat persuasif atau yang menarik. Menarik siapa? Menarik masyarakat atau menarik konsumen. Memikat dan memiliki daya sugesti. Menggunakan kata konotasi positif, jadi tidak boleh menjelek-jelekan produk tersebut, harus memberikan kalimat atau kata yang terbaik untuk produk tersebut. Menggunakan bahasa yang singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Jika bahasanya terlalu banyak, tidak jelas, maka konsumen akan susah mengetahui dan mendapatkan informasi tentang iklan tersebut. Lalu menjelaskan tentang produk dan isinya harus objektif, harus jujur, singkat, jelas, dan menarik. Iklan-iklan yang ada di media cetak maupun elektronik, gambar dalam iklan tersebut pasti bagus-bagus sekali, bukan? Selain gambar, kita juga dapat mengamati tulisan dalam iklan dan isi dari tulisan. Untuk dapat membuat iklan yang menarik sehingga banyak orang yang membeli produknya,
kita harus mengetahui terlebih dahulu unsur-unsur iklan. Apa saja unsur-unsur iklan? Yang pertama, iklan harus memiliki nama produk. Contoh, Bu Nanda mempunyai ya, di sebelah kanan ada sebuah gambar. Nama produknya apa? Toko Mas Subur. Lalu mempunyai gambar yang menarik, kalimat iklan yang menarik, jual beli perhiasan logam mulia. Padat, singkat, jelas ya. Lalu mempunyai keunggulan produk, harga produk, nomor telepon, dan alamat pengiklanan ya. Untuk yang Bu Nanda contohkan ini, iklannya masih kurang sempurna ya unsur-unsurnya. Jadi belum ada keunggulan produk, harga produk, ya kurang itu aja ya. Jadi untuk semisal membuat iklan yang menarik, unsur-unsur iklannya harus terpenuhi semuanya. Ada nama produk, gambar, kalimat iklan, keunggulan produk, harga produk, nomor telepon, dan alamat pengiklanan. Itu adalah unsur-unsur pada. Bu Nanda tadi sudah sedikit menyinggung tentang contoh-contoh dari iklan media elektronik. Ada televisi, radio, internet, dan lain-lain. Untuk unsur-unsur iklan televisi yaitu ada suaranya, gambar, gerak, dan tulisan. Jika iklan radio hanya terdiri dari satu unsur saja yaitu suara. Untuk iklan internet ada suara, gambar, dan tulisan. Yang pertama, iklan radio. Radio merupakan media auditif yang bersifat atraktif. Artinya radio adalah media yang mengandalkan pendengaran untuk menyapa pendengarnya. Ada suaranya ya. Oleh karena itu, pemaparan iklan melalui media radio memiliki karakteristik atau ciri khas. Iklan di radio hanya dapat didengar melalui audio atau suara. Suara yang diperdengarkan dapat berupa voice, musik, dan efek suara. Seperti yang Bu Nanda tadi sudah jelaskan ya. Jadi iklan radio hanya terdiri dari satu unsur saja, yaitu suara. Contoh nih, Bu Nanda mempunyai sebuah iklan yaitu tentang iklan pewangi ruangan. Nah, ada efek suaranya ya. Ya, suara lalat ya. Nah, ada efek suara lalat. Kemudian anak perempuan. Mama, kamar adik banyak lalat. Mamanya, wah mungkin karena bau tak sedap dik. Iya ma, tolong hilangkan bau tak sedapnya. Tenang, mama punya antinya. Lalu efek suara lagi ya. Nah, suara semprotan nyamuk ya disemprotin ya. Lalu anak perempuannya bilang, wah wangi sekali ma. Jelas dong, kan mama pakai segar wangi. Pewangi ruangan, bau tak sedap langsung KO. Lalu ada iringan musiknya. Lalu narasi. Ya, gunakan segar wangi, bau tak sedap, langsung hilang. Ya, ada musik lagi. Nah, seperti itu adalah iklan radio. Jadi hanya ada suara saja, tanpa ada gambar, gerak, dan yaitu selanjutnya adalah iklan televisi. Iklan televisi itu sangat menarik ya, daripada iklan media elektronik yang lain. Karena apa? Karena merupakan kombinasi dari suara, gambar, gerak, tulisan. Iklan televisi memiliki karakteristik yaitu dapat dilihat dan didengar. Oleh karena itu, iklan yang disampaikan melalui televisi sangat menarik perhatian dan mengesankan. Contoh di situ ada iklan apa ya? Iklan pasta gigi ya. Jadi sedang gosok gigi itu iklannya ya. Nah, seperti itu. Contoh media elektronik selanjutnya adalah iklan pada internet. Iklan pada internet adalah iklan yang ditampilkan melalui jaringan internet. Bentuknya beragam. Ada iklan yang hanya dapat didengar, ada pula yang dapat dilihat sekaligus didengar. Iklan internet muncul sesuai perkembangan teknologi informasi.
Iklan internet mampu meningkatkan kapasitas dan kecepatan perputaran informasi. Melalui internet, informasi dapat disampaikan secara dramatis dan interaktif. Dalam menyajikan iklan elektronik, harus memperhatikan beberapa unsur iklan agar menarik perhatian masyarakat. Apa saja unsurnya? Yang pertama adalah perhatian. Jadi iklan yang baik harus dapat menarik perhatian masyarakat. Minat. Nah, setelah mendapatkan perhatian, maka kita harus meningkatkan menjadi minat. Apabila minat sudah ada, maka akan timbul rasa ingin tahu secara rinci dalam diri konsumen. Keinginan. Nah, iklan hendaknya mencakup cara untuk menggerakkan keinginan konsumen. Keinginan apa? Keinginan untuk membeli dan memiliki barang tersebut atau jasa tersebut. Rasa percaya. Untuk mendapat rasa percaya dalam diri konsumen, sebuah iklan harus ditunjang dengan berbagai kegiatan peragaan. Kegiatan peragaan diantaranya seperti pembuktian atau sebuah kata-kata ya, agar konsumen percaya dengan produk tersebut. Lalu tindakan. Tindakan merupakan tujuan akhir dari produsen untuk menarik konsumen agar membeli atau menggunakan produk dan jasa. Selanjutnya adalah iklan media cetak. Bu Nanda tadi juga sedikit singgung tentang contoh iklan media cetak. Ada koran, majalah, brosur, pamflet ya, dan lain-lain. Iklan media cetak itu hanya bisa dinikmati konsumen dengan unsur tulisan dan gambar ya. Namun tulisan dan gambarnya pun tidak bisa bergerak dan tidak ada suaranya ya. Hanya bisa dibaca tulisan dan dilihat gambarnya saja. Tanpa bergerak ya gambarnya ya dan tulisannya. Nah, sekarang kita akan mempelajari bentuk dari iklan media cetak. Yaitu yang pertama ada iklan baris. Jika anak-anak sering membaca koran, pasti akan tahu iklan baris itu seperti apa. Iklan baris itu iklan singkat berisi penawaran atau informasi tentang sesuatu yang terdiri atas beberapa baris saja. Contohnya yang Bu Nanda tampilkan di gambar tersebut ya, itu adalah iklan lowongan. Anak-anak perhatikan, di situ tulisannya pun juga disingkat-singkat ya. Dibutuhkan, tulisannya DBTH kan. Nah, seperti itu ya. Jadi tulisannya pun disingkat-singkat ya. Karena jika ada iklan di koran itu karena berbayar, oleh karena itu iklan tersebut juga sedikit ya. Jadi setiap barisnya pun jika banyak dan sedikit itu mempengaruhi dari harga iklan tersebut ya. Semakin banyak tulisannya atau semakin banyak barisnya, maka iklan tersebut juga lebih mahal. Contoh dari iklan media cetak yang lain adalah berbentuk iklan kolom. Ini juga biasanya ada pada koran ya. Iklan kolom adalah iklan yang pemuatannya memanfaatkan beberapa bagian kolom dari halaman surat kabar. Biasanya pada iklan kolom itu terdiri atas gambar, foto, atau kata-kata. Ukurannya lebih besar daripada iklan baris. Dan bahkan ada yang penuh satu halaman koran ya. Intinya jika di koran itu semakin besar iklan, maka yang mempunyai iklan tersebut harus membayar pada perusahaan koran tersebut lebih mahal. Kemudian iklan kolom itu berisi penawaran, ajakan, bujukan untuk membeli barang dan barang yang ditawarkan ya. Bisa juga berupa iklan pribadi, contohnya seperti berita pernikahan, berita duka cita, atau ucapan terima kasih. Siapa yang pernah tahu ada berita duka, biasanya orang-orang Cina ya, berita duka di koran. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh dari iklan kolom. Kemudian kita akan belajar tentang isi iklan media cetak. Tadi kita sudah belajar bentuk-bentuknya, sekarang isinya.
Jadi isi iklan media cetak yang pertama ada iklan pengumuman atau pemberitahuan. Iklan yang bertujuan menarik perhatian khalayak umum tentang suatu hal, misalnya iklan duka cita, iklan pernikahan, ya itu adalah iklan pengumuman atau pemberitahuan. Selanjutnya ada iklan penawaran atau niaga. Iklan bertujuan menawarkan sesuatu, misalnya iklan barang, iklan makanan, iklan minuman, seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah iklan layanan masyarakat. Iklan yang bertujuan untuk memberikan penerangan tentang suatu hal, misalnya larangan menggunakan narkoba, larangan merokok, menjaga lingkungan, tidak membuang sampah, dan lain-lain. Baiklah, kita tadi sudah belajar tentang iklan ya. Nah, sekarang kita beralih belajar tentang persatuan dan kesatuan. Jadi, makna penting di dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain, menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan secara rukun dan damai, menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong antar sesama, serta sikap nasionalisme. Maka, jika disimpulkan, makna dari sebuah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah harus saling bahu-membahu dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Perhatikan gambar yang ada di video. Berbagai macam suku yang ada di Indonesia ya. Berbeda bahasa, berbeda jenis pakaiannya, rumah adatnya, makanan khas, dan lain-lain. Kerukunan dalam keberagaman, Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa kita yang mengungkapkan rasa persatuan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman. Keanekaragaman budaya diantaranya berupa upacara adat, rumah adat, pakaian adat, tari-tarian, lagu daerah, dan berbagai makanan khas. Makna penting dari persatuan dan kesatuan. Nah, Bunda mempunyai beberapa gambar ya. Jadi persatuan dan kesatuan di situ mempunyai makna yang sangat penting. Contoh dalam Festival Budaya Nusantara. Di situ ada berbagai budaya-budaya dari berbagai wilayah atau daerah yang ada di Indonesia. Dan festival tersebut menunjukkan bahwa pentingnya persatuan dan kesatuan. Selanjutnya ada berbagai agama yang ada di Indonesia. Nah, agama tersebut menciptakan toleransi dan hidup berdampingan dalam perbedaan. Kemudian, semangat kekeluargaan dan tolong-menolong. Nah, sebaliknya, jika tidak adanya persatuan dan kesatuan, maka penyebab apa saja yang akan timbul? Nah, yang akan timbul di lingkungan keluarga, terjadi pertengkaran, kurangnya kerukunan, kurangnya keakraban. Jika di dalam lingkungan sekolah tidak adanya persatuan dan kesatuan, maka akan timbul sombong dan tidak peduli dengan sesama teman, membeda-bedakan teman, mengolok-olok teman, dan menjadi tawuran. Di lingkungan masyarakat pun juga begitu. Timbulnya tidak ada kepedulian, tidak ada kerjasama yang terjalin antar warga masyarakat. Dan yang terakhir, di lingkungan negara ya. Jadi di lingkup negara akan timbul hilangnya tenggang rasa dan toleransi dalam bermasyarakat, perpecahan bangsa, dan melemahnya pertahanan dan keamanan bangsa. Alhamdulillah kita sudah belajar tema 9 ya tentang
materi Bahasa Indonesia dan PKN. Kita belajar iklan dan belajar tentang persatuan dan kesatuan. Baiklah, untuk materi kali ini sedikit banyak ya Bu Nanda menyampaikannya. Namun tidak apa-apa, kita belajar. Dan untuk kali ini Bu Nanda tidak memberikan tugas ya, jadi cukup dipelajari saja materi yang sudah Bu Nanda jelaskan. Baik, Bu Nanda akhiri untuk materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.